Penduduk desa ini menggunakan dua gadis sebagai umpan untuk menangkap ular. Semua orang menarik ular ke udara. Pada saat yang sama, jaring besar menghalangi ular iblis. Tanpa diduga, kepala ular itu terkunci dalam sangkar besi. Orang-orang memegang sekop dan sekop untuk memukul ular itu. Ular itu hanya mengayunkan ekornya sedikit. Orang pada dasarnya tidak bisa mendekatinya. Tuan terbang dengan pedang. Potong kepala ular. Ular masih menanggung rasa sakit. Melepaskan dari sangkar yang tajam dan bergegas menuju Tuan. Tuan itu menyesap anggur dan menggunakan api untuk membuat api besar. Ular berjuang untuk sementara waktu. Ambruk di tanah. Kepala desa berkata, "Ular telah dibasmi. Sekarang potong kepalanya." Penduduk desa bersorak dan memberi selamat. Tuan berbalik. Menemukan anak tadi sebagai umpan tetapi tidak dapat melihatnya. Mengapa hanya ada satu dari mereka di sini? Anak di mana? Kepala desa memerintahkan penduduk desa untuk memotong kepala iblis ular itu. Tidak pernah berpikir bahwa kali ini, seluruh desa arak-arakan akan tenggelam dalam lautan darah. Setan ular yang dipenggal adalah istri Raja Ular. Keluarga asli hidup bahagia di gua. Keluarga asli hidup bahagia di gua. Tampaknya telah menghilangkan ular itu. Tapi dia tidak tahu Raja Ular itu masih di dalam gua. Hari itu dia memimpin sekelompok orang ke dalam gua. Dinamit siap ditambang di sini. Tapi tidak menyangka akan menemukan semua telur ular. Sudah lama tidak melihat begitu banyak ular. Itu benar, kami telah berhasil. Pak Lem berkata lagi. Biarkan saja orang mengambil ini. Berapa nilainya? Tunggu sampai kita mendapatkannya di sini. Hanya dengan begitu akan tahu apa yang disebut keberuntungan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sekop dan mulai memecahkan telur ular. Raja Ular tiba-tiba membuka matanya. Kerumunan dengan sekop menghancurkan semua telur ular. Istrinya dipenggal. Telur ular dihancurkan. Raja Ular sedang menatap orang banyak. Segera mereka akan menjadi makanan Raja Ular. Yang lain buru-buru berlari keluar dari gua. Selanjutnya adalah balas dendam gila dari Raja Ular. Kepala desa menemukan bahwa iblis ular dipenggal dan menghilang tanpa jejak. 2 orang meninggal secara misterius. Orang-orang semuanya takut. Segera berlari ke rumah kepala desa dan berkata, pada saat ini, Raja Ular juga telah datang ke desa. Semua orang segera lari dengan cepat. Semua orang berlari ke dalam. Takut melihat pintu. Raja Ular jatuh dari atap rumah. Kerumunan dengan cepat melarikan diri. Adegan menjadi kacau. Raja Ular juga mengejar. Orang-orang di desa pergi untuk menerima kotak makan siang satu persatu. Karena untuk menyelamatkan orang, seseorang harus berdiri. Tembak senjata dan lempar granat. Tapi tetap tidak berhasil. Penduduk desa tidak punya pilihan selain lari ke gua untuk bersembunyi. Kepala desa lansia tertinggal. Hanya menoleh untuk melihat Raja Ular. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ada saya. Raja Ular terus mengejar penduduk desa. Di sebuah gua seorang wanita hamil akan melahirkan. Demi perlindungan anak dan istri. Sang suami harus memegang obor untuk menghentikan Raja Ular. Monster. Ayo makan saya. Penduduk desa bersembunyi di sebuah gua kecil. Seorang pria gemuk menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu gua. Penduduk desa yang aman sementara.
Pada saat ini, putri pemilik lem dan malaikat sukarelawan pergi keluar untuk menarik perhatian Raja Ular. Dua orang memegang dinamit ke pintu masuk gua. Pergi ke sini. Aku di sini. Datang ke sini untuk saya. Raja Ular segera keluar dari gua. Keduanya lari ke hutan. Tepat setelah itu malaikat membuang bahan peledak. Raja Ular terpesona dan pingsan untuk sementara waktu dan kemudian bangun lagi. Tuan memprovokasi Raja Ular. Datang ke sini, datang ke sini. Apakah ini enak? Ayo, pergi ke sini. Tuan itu dipaksa ke sisi tebing. Sekarang tidak ada jalan kembali. Raja Ular perlahan merangkak. Tuan menyalakan dinamit. Melompat dari tebing. Suara ledakan besar. Kepala Raja Ular telah diledakkan. Saat ini, sebuah keluarga dengan istri dan anak-anak masih ada di otaknya. Istri membunuh telur ular pecah. Dirinya sendiri dibom. Tidak mau memejamkan mata. Orang-orang berkumpul di sekitar. Sekarang aku ingat malaikat. Ia berjuang di pohon dan masih hidup. Pada saat ini, gadis kecil dari masa lalu menghilang muncul di depan semua orang. Di belakangnya adalah putra Raja Ular. Ketika semua orang mengangkat senjata dan bersiap untuk bertarung. Jangan menyakitinya. Putra Raja Ular memandangi penduduk desa. Lalu berbalik dan pergi. Ibu gadis itu menangis bahagia karena putrinya masih hidup. Tiba-tiba ada yang teriak. Kepala ular tidak terlihat lagi. Mungkin putra Raja Ular mengambil kepala ular itu.